Sobat Retail, selamat datang lagi di channel Wawasan Cerdas. Ayo ngaku, siapa nih yang tiap pagi semangat banget buka aplikasi sekuritas, tapi ujung-ujungnya cuma bisa elus dada? Iya, portofolio kalian udah kayak cabai giling kan? Merah merata di mana-mana? Kalau kalian merasa rupiah kita lagi dijajah dan portofolio kalian lagi berdarah-darah, well, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Pembahasan materi kita kali ini mungkin bakal terasa sedikit menyakitkan, agak tengil, tapi percayalah, ini sangat edukatif buat nyelamatin sisa uang kalian. Tapi sebelum kita kena mental bareng-bareng, mari kita ingat lagi pedoman utama di channel ini. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Nah, biar wawasan kalian makin cerdas dan makin tajam, saya minta kalian semua sekarang juga klik tombol hype, like, share, dan pastinya subscribe dong. Udah? Oke, mantap. Siapkan mental kalian, karena kita bakal langsung bedah realitas brutal yang lagi kejadian di pasar uang kita. Bagian 1. Realitas pahit portofolio merah. Ada gajah raksasa makroekonomi di depan mata yang udah nggak bisa kita abaikan lagi nih, yaitu fakta tak terbantahkan kalau rupiah kita lagi benar-benar diremukkan oleh dolar AS saat ini. Bagian 2. Adu mekanik rupiah versus ringgit. Kalau kita cuma ngelihat rupiah ngelawan dolar, mungkin kita bisa nyari 1001 alasan ya. Tapi mari kita coba adu mekanik secara brutal dengan tetangga sebelah kita, Malaysia. Coba kalian perhatikan data dari laporan riset makroekonomi kita ini. 5 tahun lalu, hidup kita tuh rasanya masih lumayan santai ya kan? $1 AS itu masih nongkrong di kisaran Rp14.200. Beli barang-barang impor tuh masih masuk akal lah harganya. Tapi coba lihat hari ini. Kurs rupiah kita nyung separah. Udah nembus batas psikologis yang bikin jantongan, ralat Rp17.500 per dolar AS. Ini benar-benar penurunan yang luar biasa tajam. Dan jujur aja, bikin panik. Nah lucunya nih, di saat kita lagi megap-megap kehabisan napas nahan dolar, Malaysia malah asik flexing otot. 5 tahun lalu, $1 AS itu dihargai Rp4,12. Logika kasarnya gini deh, kalau emang ada krisis global dan The Fed naikin suku bunga, harusnya nilai mata uang mereka ikut jeblok juga dong. Tapi ternyata tidak, ringgit malah melawan gravitasi. Mata uang mereka justru menguat tajam jadi Rp3,93 per dolar AS dalam kurun waktu yang sama persis. Jadi, di saat kita hancur lebur, mereka malah makin kuat. Aneh kan? Pukulan telaknya tuh ada di angka cross rate antara ringgit dan rupiah hari ini, yaitu di Rp4.400. Kalau kalian ingat, 5 tahun lalu tuh 1 ringgit harganya masih sangat receh. Cuma butuh Rp3.400 aja. Tapi sekarang, nilainya melesat ugal-ugalan nembus Rp4.400. Buat kalian yang dulu suka banget weekend getaway ke Kuala Lumpur buat makan nasi lemak murah meriah, mending sekarang mikir 2 kali deh. Nilai uang kita bener-bener udah terbantai secara telak sama mereka. Bagian 3. Bukan cuma sentimen global, bosku. Sekarang mari kita pindah ke fase diagnosisnya. Dan saya peringatkan dari awal ya, jangan naif, bosku. Saya tuh sering banget dengar komentar halu kayak gini. Ini kan cuma sentimen pasar global aja. Ntar kalau The Fed turunin suku bunga juga balik lagi. Denger ya, ini tuh mindset malas dari investor retail yang nggak mau repot baca data. Kesimpulan riset dari para analis makrofinansial udah dengan tegas ngebantah alasan usang ini. Divergensi ekstrim selama 5 tahun terakhir ini tuh bukan kebetulan belaka. Dan pastinya bukan semata-mata karena kebijakan suku bunga Amerika. Ada penyakit menahun di sini yang lagi coba ditutupi. Bagian 4, beda kelas struktur ekonomi. Laporan analisis makro tadi dengan belak-belakan menyimpulkan kalau anomali valuta asing ini adalah cerminan langsung dari perbedaan kelas yang sangat mencolok dalam struktur ekonomi dasar kedua negara. Faktanya begini, Malaysia itu secara konsisten dan terarah ngubah negara mereka jadi pusat teknologi regional. Dampaknya apa? Mereka berhasil narik yang namanya uang pintar atau investasi dari investor global bernilai tinggi yang sifatnya tuh menetap jangka panjang. Dolar jadi betah banget parkir di sana. Nah, sebaliknya Indonesia masih aja halu dan sangat bergantung sama industri ekstraktif. Kelihatannya doang megah ngeruk bumi, tapi nyatanya struktur ekonomi kita itu keropos, gampang banget kena bocor halus, dan akibatnya kita jadi sangat rentan dan goyah tiap kali kesentil dikit sama sentimen global. Singkatnya, fondasi mereka udah dibangun dari baja, sementara kita masih dibangun dari kayu yang rapuh. Bagian 5. Wake up call Sobat Retail. Sebagai investor saham sejati, kalian harus anggap realitas ini sebagai tamparan keras buat bangun. Angka kurs 17.500 ini adalah krisis struktural jangka panjang, bukan cuma flu musiman yang bentar lagi sembuh. Terus, apa dong yang harus kita lakuin sekarang? Tolong perhatikan, ini adalah pedoman bertahan hidup kalian.
Langkah pertama, sekarang juga audit exposure portofolio kalian. Cari tahu emiten mana yang neracanya bakal berdarah-darah karena kecekik bom waktu utang dolar. Kalau ada, jauhi mereka. Langkah kedua, jadilah oportunis yang cerdas. Incar segelintir korporasi ekstraktif penghasil falas yang justru lagi ketiban durian runtuh karena pendapatan mereka dibayar pakai dolar. Dan langkah ketiga, ini yang paling krusial. Terapkan stop loss yang sangat ketat. Atur money management kalian dengan rasional, supaya portofolio kalian nggak ikutan nyungsep sedalam nilai tukar uang kita. Pada akhirnya, setelah kita sama-sama ngelihat betapa berbedanya nasib dua negara bertetangga ini, ada satu pertanyaan besar yang harus banget kita bongkar tuntas. Kenapa dolar lebih suka nongkrong di Malaysia daripada beli SBN kita? Jawabannya bakal ngubah total cara pandang kalian terhadap pasar modal kita. Jadi, jangan kemana-mana. Kita bakal kupas habis misteri ini di segmen selanjutnya. Halo Sobat Retail, buat kalian para nyangku tersejati yang tiap hari mantengin portofolio merah merona, kumpul sini deh. Lap dulu air matanya, dan please, berhenti nyalahin bandar atau market maker setiap kali harga turun. Di bedah materi kali ini, kita bakal kasih reality check makroekonomi yang lumayan pedas. Kita bakal bongkar alasan sebenarnya kenapa saham perbankan Big Four andalan kalian itu lagi dibanting habis-habisan sama asing. Daripada kalian cuma bengong meratapi floating loss di IHSG yang lagi berdarah-darah, mending kita bedah deh realita pahit di balik kaburnya duit asing ini. Asal kalian tahu ya, asing itu jualan bukan cuma sekedar mau taking profit biasa. Mereka itu lagi lari. Dan lucunya, mereka lari nggak jauh-jauh, malah asik masuk ke tetangga sebelah kita, Malaysia. Nah, ini semua tuh bermuara pada dua hal fundamental, kredibilitas fiskal dan intervensi bank sentral. Jadi, coba pikirin deh, kenapa sih investor asing sebegitu agresifnya buang aset-aset kita yang paling liquid? Spoiler alert, ini sama sekali bukan sekedar koreksi sehat kayak yang sering diomongin influencer saham yang suka FOMO di luar sana. Nggak, ada ketakutan skala raksasa di level makro yang lagi terjadi, dan kita wajib banget paham akar masalahnya. Masuk ke bagian pertama nih, diet ketat Malaysia versus mukbang belanja Indonesia. Gini ya, nilai tukar mata uang suatu negara itu ibarat cermin. Cermin dari apa? Dari seberapa percaya investor global sama isi dompet atau APBN negara tersebut. Nah, Malaysia sekarang ini ibaratnya lagi diet ketat. Pemerintahnya berani banget ngambil langkah yang nggak disukai rakyatnya, kayak potong subsidi diesel gila-gilaan dan rombak sistem pajak. Hasilnya, dompet negaranya sehat, premi risiko turun drastis, dan modal asing masuk secara organik, bikin ringgit makin kuat. Terus gimana dengan Indonesia? Wah, di mata investor negara kita tuh lagi asyik mukbang. Pemerintah baru sibuk banget jualan program populis. Dari makan bergizi gratis sampai proyek mega infrastruktur yang butuh dana raksasa. Jelas saja modal asing pada ketakutan. Mereka ngeri dompet APBN kita bakal jebol beneran. Kepanikan gara-gara mukbang tadi tuh melahirkan fenomena yang namanya fiscal jitters, alias kegugupan fiskal. Dan asal tahu aja, Indonesia lagi kena penyakit ini parah banget. Logika aja sih, investor asing itu kan smart money. Mereka super rasional. Mereka panik lihat pemerintahan yang kelihatan lebih mentingin belanja ugal-ugalan daripada ngejaga disiplin dompet negara. Yang duit pinter pasti bakal lari nyari tempat yang aman lah, bukan yang pengeluarannya penuh ketidakpastian. Terus angka horornya ada di mana? Di 3%. Asing tuh ngeri banget ngelihat risiko defisit APBN kita yang udah mepet-mepet batas psikologis 3% dari produk domestik bruto. Belum lagi bayang-bayang twin deficits atau defisit kembar. Ini tuh kondisi mengerikan di mana APBN kita tekor karena kebanyakan belanja. Di saat yang sama transaksi berjalan kita dari ekspor-impor juga ikutan tekor. Kalau asing udah takut dompet kita jebol, coba tebak, aset apa yang pertama kali bakal mereka dump biar bisa cepet kabur? Yap, 100 buat kalian. Instrumen kita yang paling gampang dicairin, saham-saham perbankan Big Four kesayangan kalian. Lanjut ke bagian 2, pertarungan bank sentral. Jalur VIP melawan jalur berdarah-darah. Pas kurs lagi diserang, bank sentral kan wajib turun tangan tuh. Tapi adu mekanik antara Malaysia dan Indonesia ini ibarat bumi dan langit. Malaysia itu pakai cara yang elegan banget, namanya moral suasion. Bank negara Malaysia ini punya semacam jalur VIP. Mereka nggak perlu tuh repot-repot bakar cadangan devisa. Cukup angkat telepon, halo Petronas dan BUMN raksasa lainnya, tolong ya bawa pulang dolar kalian sekarang dan tukar ke ringgit. Sesimpel itu. Efeknya luar biasa, suplai dolar organik langsung banjir masuk, dan cadangan devisa mereka aman sentosa.
Nah, sekarang coba tengok negara kita. Boro-boro elegan, kita malah lagi ngalamin yang namanya dollar drain. Arsitektur pasar keuangan kita tuh bocor parah secara struktural. Perusahaan lokal kita tuh hobi ngutang pakai dolar, tapi pelitnya minta ampun buat ngelakuin hedging atau lindung nilai. Jadi pas rupiah kesandung dikit aja, mereka langsung panik rebutan beli dolar. Belum kelar di situ, pas musim bagi dividen di kuartal 2, emiten raksasa kita bagi-bagi triliunan rupiah ke investor asing. Duitnya diapain ya? Langsung ditukar ke dolar dan dibawa kabur ke luar negeri lah. Kelihatan kan timpangnya? Malaysia enak-enakan nikmatin aliran dolar masuk secara organik lewat jalur VIP tadi. Sementara Bank Indonesia, wah mereka lagi di medan perang berdarah-darah. Dolar kita bocor terus-terusan ditarik sama kepanikan korporasi lokal yang nggak hedging, ditambah lagi pelarian dividen asing yang super masif. Masuk ke bagian 3, jurus akrobatik Bank Indonesia. Gini, karena Bank Indonesia nggak punya jalur VIP seenak Malaysia, dan mereka juga nggak bisa asal main naikin suku bunga acuan, karena kalau dinaikin, cicilan KPR kalian bisa meledak dan memicu kredit macet massal. Akhirnya BI terpaksa ngeluarin jurus akrobatik asimetris yang nekat banget. Semua amunisi dilempar ke pasar. Pertama, mereka jualan SRBI dengan imbal hasil atau yield yang kelewat tinggi buat ngerayu duit asing masuk lagi. Kedua, mereka nyuntik likuiditas ke bank-bank besar pakai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial alias KLM. Ketiga, nah ini yang barbar, mereka ngelakuin triple intervention. Jadi BI itu cawe-cawe jaga kurs di 3 pasar sekaligus. Pasar spot, pasar forward di NDF, dan pasar SDN. Terakhir, mereka sampai maksa eksportir buat ngunci devisa hasil ekspor di dalam negeri minimal 3 bulan. Kebayangkan ngos-ngosannya BI nahan rupiah? Tapi ironisnya nih guys, dari semua intervensi tadi, muncullah efek tragis yang namanya the crowding out effect. Gara-gara yield SRBI yang ditawarin BI ini tinggi banget dan pastinya super aman, bank-bank lokal malah pada mager. Mereka lebih asyik parkir duitnya di instrumen pemerintah ini ketimbang ngambil resiko nyalurin kredit ke masyarakat atau sektor real. Terus imbasnya apa? Ya pertumbuhan kredit jadi mampet. Dan ini langsung nonjok prospek laba bank-bank Big Four yang sahamnya lagi kalian pegang erat-erat itu. Duit yang harusnya muter di ekonomi real malah mandek rebahan di instrumen bank sentral. Terakhir, bagian 4, realita pahit buat investor retail. Udah waktunya bangun dan stop halu kalau asing buang barang belakangan ini cuma gara-gara koreksi sesaat. Capital outflow gila-gilaan yang lagi menggerus saham perbankan kalian itu sejatinya adalah hukuman brutal dari pasar global. Iya, mereka itu lagi ngehukum kebijakan fiskal pemerintah yang kelihatannya hobi ngehamburin duit tanpa mikirin dari mana suplai dolar bisa masuk secara berkesinambungan. Jadi please, jangan pernah buta nangkep pisau yang lagi jatuh. Sayangin duit kalian. Kelola portofolio tuh yang pinter. Hargai arus makroekonomi raksasa yang lagi bergerak ini. Jangan asal FOMO teriak serok bawah cuma gara-gara ngelihat chart technical sahamnya udah kelihatan murah. Kalian harus sadar, fundamental makro kita itu beneran lagi berdarah-darah dan ini butuh waktu buat pulih. Terus kalian pikir pendarahan dan roller coaster makroekonomi ini udah beres sampai sini aja? Oh, tentu tidak. Di bedah materi selanjutnya, kita bakal bongkar satu ilusi gede banget di negara kita, yaitu industri hilirisasi. Siap-siap aja buat materi, hilirisasi serasa rakit PC. Megah di luar tapi jeroannya impor semua. Misteri rantai pasok yang bolong. Sambil nunggu materi itu, coba deh kalian buka mata dan renungin pertanyaan ini. Apa kalian beneran yakin industri kebanggaan kita ini ngasih untung real buat negara? Atau jangan-jangan cuma jadi mesin pengaruh kekayaan buat pihak asing doang? Sampai ketemu di bedah materi berikutnya. Oke, mari kita bedah topik ini. Halo Sobat Retail yang saat ini mungkin lagi natap layar merah portofolio dan masih aja setia yang average down saham-saham consumer goods. Saya tahu banget rasanya. Kalian tiap hari disuapin berita makro yang katanya luar biasa, hilirisasi sukses besar, tapi di dalam hati pasti bingung kan? Loh, kalau ekonominya lagi bagus-bagusnya, kenapa porto gue malah nyungsep? Nah, di sesi analisis kita kali ini, kita bakal ngebongkar abis sebuah realita makroekonomi yang selama ini luput dari radar para trader. Jujur, saya paham banget rasa frustrasi kalian. Kalian tuh udah capek-capek nguli analisis fundamental, baca headline sana-sini soal betapa megahnya program hilirisasi kita, dan naruh harapan gede banget di pasar saham. Tapi pertanyaannya, kalau memang semuanya sekeren itu, kenapa cuan kalian seolah nguap gitu aja, nggak berbekas? So, siapkan mental kalian ya, karena kita bakal melanjangi fakta keras dan sisi gelap dari narasi besar hilirisasi yang sering dielu-elukan itu. Dan ingat, ini bukan sekedar teori kosong. Ini realita yang lagi ngehajar langsung saldo rekening dana nasabah kalian.
Selama ini, publik itu sering banget mikir kalau hilirisasi tambang nikel dan tembaga kita itu udah serba mandiri, pokoknya murni 100% lokal lah. Tapi, dokumen riset terbaru ngebongkar sebuah perumpamaan yang pas banget buat ngegambarin ini. Gini ya, ini tuh mirip banget sama ilusi rakit PC, beneran deh. Bayangin, kita punya casing PC-nya, kelihatannya mewah banget, pakai lampu RGB kelap-kelip dari luar, bangunannya megah berdiri di tanah air. Tapi coba deh kita bongkar jeroannya. Mulai dari prosesor, RAM, sampai VGA card-nya, alias komponen paling mahal dan krusialnya, tebak dari mana? Semuanya masih impor, teman-teman. Nggak nyangka kan? Oke, kita masuk hal yang agak teknis sedikit ya, biar makin paham. Narasi pertambangan kita kan kedengarannya udah independen banget nih. Padahal faktanya, buat ngubah biji mentah jadi produk setengah jadi kayak MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate, smelter-smelter raksasa ini pakai teknologi tingkat tinggi yang namanya HPAL. Terus apa yang jarang diomongin orang? Teknologi HPAL ini nggak bisa jalan cuma modal niat dan semangat. Pabrik-pabrik ini tuh butuh reagen kimia dalam volume yang masif banget, bener-bener skala raksasa, buat bisa memproses bahan mentah tadi. Dan ini dia nih, daftar reagen kimia spesifik yang wajib ada. Asam sulfat, asam klorida, dan sodium hidroksida. Jumlah yang dibutuhin? Gila-gilaan banyaknya. Masalahnya di mana? Industri petrokimia dan kimia dasar domestik kita itu kapasitasnya masih ngos-ngosan banget buat nyuplai kebutuhan raksasa ini. Terus jalan keluarnya apa dong? Ya tebak aja, mau nggak mau kita harus buka keran impor gede-gedean. Kita benar-benar nggak punya pilihan lain selain beli bahan-bahan kimia dasar ini dari luar negeri. Disinilah letak komedi gelapnya Sobat Retail. Demi bisa mengekspor produk tambang olahan yang selama ini dibanggain punya nilai tambah tinggi, smelter-smelter di dalam negeri itu secara ironis dipaksa ngebakar dolar Amerika Serikat tiap bulan. Buat apa? Cuma buat beli bahan kimia dasarnya dari luar negeri. Jadi gini logikanya, cuan hasil ekspor emang masuk ke kantong kanan negara kita. Tapi di detik yang sama, uang itu langsung bocor keluar dari kantong kiri buat bayar para vendor reagen kimia asing tadi. Tragis kan? Nah, mari kita lihat bagaimana ini semua bermuara pada satu masalah inti. Riset makroekonomi ini ngenalin kita pada konsep yang disebut the missing middle, atau gampangnya, rantai pasok yang bolong di tengah. Maksudnya adalah, kita sama sekali nggak punya industri manufaktur lapis kedua dan ketiga di dalam negeri. Sederhananya tuh kayak gini, kita ambisius banget bangun atap rumah mewah yang megah berupa pabrik-pabrik smelter raksasa, tapi kocaknya, kita benar-benar lupa ngebangun fondasi industrinya. Kalau dipikir-pikir, faktanya lumayan miris ya. Karena kita terlalu FOMO narik dana asing, fokus kita cuma ngebangun ujung rantai pasoknya aja, yaitu smelter dan kilang pemurnian. Tapi kita bener-bener alpa ngebangun industri penolongnya. Kita sering banget keluar-keluar pengen merajai rantai pasok EV atau kendaraan listrik global, tapi realitanya, jangankan bikin baterai canggih, urusan baut mesin presisi, alat pengeruk, dump truck raksasa, sampai spare part dan chip industri aja, semuanya masih harus kita impor pakai dolar. Kita ini ibarat si tukang rakit yang bahkan lupa gimana caranya bikin baut sendiri. Terus, kalian mungkin nanya, oke, apa urusannya derita impor ini sama saham gue yang lagi nyangkut? Nah, perhatiin baik-baik efek dominonya, ini krusial banget. Pertama, buat bayar tagihan impor bahan kimia dan alat berat tadi, perusahaan butuh dolar. Kedua, mereka terpaksa ngelakuin aksi borong USD besar-besaran. Ketiga, dari mana mereka dapat USD-nya? Mereka nyedot likuiditas rupiah secara fisik dari bank-bank besar, dari Big Four kita, buat ditukerin. Keempat, efeknya apa? Likuiditas rupiah di dalam negeri jadi kering dan ketat banget. Dan kelima, karena perbankan itu ibarat jantungnya pasar modal kita, pas likuiditas mereka seret, ya udah, IHSG secara keseluruhan langsung loyo dan rontok. Jadi, poin krusialnya tuh ada di emiten spesifik yang lagi kalian pegang sekarang. Buat kalian yang banyak nyimpen saham di sektor manufaktur umum, consumer goods, atau farmasi, well, ini kabar buruk. Emiten-emiten ini kan operasionalnya murni jualan barang di pasar lokal, terimanya rupiah. Tapi mayoritas bahan baku mereka harus dibeli pakai dolar hasil impor tadi. Dolar yang lagi mahal-mahalnya itu loh. Akibatnya apa? Beban pokok penjualan atau HPP mereka langsung bengkak parah kena efek translasi kurs. Laba kotor mereka bener-bener digorok habis. Dan ini angka yang harus banget kalian camkan. Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini batas rasa sakitnya. Tolong catat ya. Selama nilai tukar rupiah masih melayang-layang atau mepet-mepet di level penderitaan ini, kalian harus ekstra waspada. Kenapa? Karena pas musim rilis laporan keuangan kuartalan nanti tiba, emiten-emiten yang jualan lokal tapi rakus impor bahan baku ini, laporannya bakal kelihatan kayak medan perang yang berdarah-darah. Margin keuntungan mereka pasti hancur lebur, tertekan biaya. Tapi tenang, jangan keburu panik dulu. Ada kok strategi buat bertahan dari fenomena yang di riset ini disebut sebagai pajak tersembunyi dari gaya industrialisasi kita. Pertama, stop berhalusinasi sama headline berita surplus ekspor yang seolah-olah ngejamin IHSG bakal auto terbang. Nggak gitu mainnya. Kedua,
Jadilah investor yang rasional. Bedah dalaman laporan keuangan perusahaan yang kalian incar. Ketiga, cek teliti. Seberapa besar sih ketergantungan mereka sama bahan baku impor dibandingin sama omset lokalnya? Dan yang paling penting, tolong banget amankan modal kalian dengan pasang stop loss yang super disiplin. Ujung-ujungnya, sekarang bola ada di tangan kalian. Fakta keras makroekonominya udah kita bongkar habis-habisan di sini. Sindrom ketergantungan impor ini nyata banget. Dan pelan tapi pasti, dia lagi ngegrogotin likuiditas pasar plus profitabilitas emiten kesayangan kalian. Pertanyaan saya buat kalian, akankah kalian ngambil kendali, nyesuaiin strategi trading kalian sekarang juga buat nyelamatin portofolio, atau kalian cuma bakal diem aja, ngehold dalam kerugian, dan terus-terusan ngebayar harga dari pajak tersembunyi ini? Pilihan ada di tangan kalian. Nah, ngomongin soal perjuangan berdarah-darah ngelawan dolar yang ngamuk dan likuiditas yang mengering tadi, pastinya bank sentral kita nggak tinggal diam dong. Tapi pertanyaannya, seberapa sakti sih jurus mereka kalau dibandingin sama negara tetangga? Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita bakal membedah topik yang super seru dan panas. Adu mekanik bank sentral, Malaysia santai pakai cheat code pelat merah, BI ngos-ngosan akrobat jaga rupiah. Tetap fokus dan mari kita gas ke materi selanjutnya. Halo Sobat Retail, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Coba ngaku dulu deh, siapa di sini yang tiap malam overthinking mikirin portofolio saham yang nyangkut, yang floating loss-nya merah merona sampai makin mirip sama nomor telepon saking panjangnya digitnya? Wah, tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita nggak bakal bahas teori basic yang ngebosenin. Kita bakal masuk ke duel mekanik tingkat dewa di dunia makroekonomi, adu strategi antara Bank Indonesia melawan Bank Negara Malaysia. Anggap aja ini panduan bertahan hidup buat kalian yang portonya lagi berdarah-darah ya. Oke, yuk langsung kita bongkar materinya. Nah, pertama-tama coba kalian tatap realita ini. Berhenti menangisi floating loss kalian. Iya, saya paham kok rasanya perih banget kan lihat angka merah tiap kali buka aplikasi trading. Tapi gini loh, nangis di pojokan itu nggak bakal bikin saham kalian tiba-tiba auto reject atas. Kalau kalian mau selamat di market yang lagi kejam-kejamnya ini, kalian harus mulai mikir ala smart macro investor. Jadi, usap air mata kalian, tarik napas, siapkan kopi, dan mari kita upgrade otak kita. Kita harus benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu rupiah kita lagi dibantai habis-habisan sama dolar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, strategi Malaysia atau gimana rasanya main di mode gampang. Kalau kita ibaratkan manajemen sirkulasi falas ini kayak sebuah game, Bank Negara Malaysia atau BNM ini tuh literally lagi main pakai cheat code uang tak terbatas. Mereka bisa menang tanpa harus keringetan sedikit pun. Emangnya apa sih cheat code mereka? Namanya itu moral suasion. Atau gampangnya, imbauan moral dari bos besar. BNM tuh nggak perlu ngos-ngosan bakar cadangan devisa di pasar spot. Enggak, mereka cukup angkat telepon, hubungi bos-bos perusahaan plat merah mereka kayak Petronas atau lembaga investasi macam Hazanah. Instruksinya simpel banget. Pendapatan ekspor dolar kalian yang triliunan itu, bawa pulang dong ke Malaysia sekarang, tukar keringit, udah gitu doang. Elegan banget kan? Nggak perlu buang-buang peluru mahal. Kontrasnya berasa banget kan? Di satu sisi kita lihat Malaysia dengan cheat code orang dalamnya. Berkat telepon sakti tadi, mereka berhasil nyiptain pasokan dolar dan permintaan ringgit yang masif secara organik. Hasilnya, ringgit aman, cadangan devisa utuh, dan bankir sentral mereka bisa chill, ngopi santai di kantor. Tapi coba kita lihat sisi sebelahnya, Bank Indonesia. Wah, realitanya perih banget Sobat Retail. Posisi BI itu ibarat pendekar sakti, tapi lagi dikeroyok warga satu kampung. Mereka sendirian, stres, dan harus bakar cadangan devisa secara brutal cuma buat nahan biar rupiah kita nggak terjun bebas. Kok bisa sih nasib BI separah ini? Ini bawa kita ke bagian kedua, horor falas Indonesia. Siap-siap, ini adalah cerita tentang kebocoran dolar yang struktural. Selamat datang di game mode hardcore. Sayangnya, arsitektur pasar keuangan kita itu punya lubang kebocoran struktural yang masif banget. Kita nyebutnya dollar drain, alias bocor halus yang bikin Bank Indonesia terus-terusan kehabisan nafas dan pasokan dolar. Coba perhatikan angka ini, 17.500. Wait, ini bukan target harga saham idaman kalian ya. Ini tuh level horor psikologisnya rupiah. Jadi gini, kebocoran pertama itu datang dari korporasi lokal kita sendiri. Banyak perusahaan yang hobinya ngutang pakai dolar, tapi pelitnya minta ampun buat bayar premi asuransi lindung nilai alias hedging. Terus efeknya apa? Ya begitu nilai tukar rupiah nyungsep mendekati angka horor ini, mereka panik massal. Mereka langsung kalap ngeborong dolar fisik di pasar, berapapun harganya demi bisa bayar cicilan utang. Kepanikan inilah yang otomatis ngehancurin nilai tukar rupiah lebih dalam lagi. Parah kan? Terus ada lagi nih kebocoran kedua.
Dan jujur aja, ini yang paling ironis buat kalian para investor saham. Kita menyebutnya musim dividen. Coba deh, kalian pasti kegirangan kan kalau bank Big Four atau emiten batubara favorit kalian bagi-bagi dividen triliunan rupiah? Kalian pasti sorak-sorai pesta pora. Tapi tahu nggak sih, di waktu yang sama, di gedung Bank Indonesia sana, mereka itu lagi keringat dingin. Buat mereka, ini tuh mimpi buruk. Kenapa coba? Karena mayoritas saham raksasa di bursa kita itu dipegang sama asing, bro. Begitu dividen cair, duit triliunan rupiah itu nggak dibelanjain di Indonesia. Asing bakal langsung nuker duit itu jadi dolar detik itu juga dan dibawa kabul ke luar negeri. Boom, pasokan falas domestik kita langsung kering kerontang kesedot keluar. Nah, abis dengar dolar pada kabur, pasti muncul nih pertanyaan khas newbie di kepala kalian. Ya elah, kenapa sih BI nggak naikin suku bunga aja setinggi-tingginya biar dolarnya balik lagi? Ngomong emang gampang ya. Kalau nyelesain masalah ekonomi itu segampang nekan tombol naikkan suku bunga, wah kita nggak butuh profesor buat jadi gubernur BI, bener nggak? Masalahnya, ada yang namanya kutukan The Impossible Trinity alias trilema kebijakan. Beban BI itu berat banget, asli. Mereka harus muter otak jaga mata uang biar stabil, tapi di saat yang bersamaan, mereka nggak boleh ngebunuh sektorial secara brutal. Bayangin aja kalau BI barbar main naikin suku bunga sampai pucuk. Ya, dolarnya mungkin bakal masuk. Tapi efek sampingnya, bunga KPR rumah kalian meroket, bunga cicilan kendaraan naik, bunga modal kerja buat UMKM juga makin mencekik. Kalau udah gitu, daya beli kelas menengah bakal ancur lebur dan ujung-ujungnya bank-bank yang sahamnya lagi kalian pegang itu bakal panen kredit macet atau NPL. Jadi naikin suku bunga gila-gilaan itu jelas bukan solusi instan tanpa korban. Makanya, kita masuk ke bagian ketiga, akrobat tingkat tinggi. Mari kita bedah gimana sih mekanika bertahan hidupnya Bank Indonesia. Karena BI nggak punya privilege cheat code orang dalam senikmat Malaysia tadi, dan nggak bisa juga asal kerek suku bunga karena nabrak trilema, mereka terpaksa ngelakuin akrobat tingkat dewa. Nih, ada 4 jurus akrobatik yang lagi aktif dilepaskan BI di pasar sekarang. SRBI, KLM, intervensi 3 lapis, dan kebijakan DHE. Kalau kalian cuma baca di berita, jujur aja istilah-istilah ini tuh kayak jargon anak kuliahan yang bikin ngantuk pol kan? Tapi tunggu dulu, sebagai investor retail yang cerdas, kalian wajib banget ngerti mekanismenya, supaya kalian tahu apa sih dampaknya ke pergerakan duit di pasar saham kita. Sini, saya terjemahin pakai bahasa manusia. Di satu sisi, kita punya SRBI. Kita panggil aja ini jurus pemikat asing. Jadi, BI nerbitin surat berharga dengan yield atau imbal hasil yang super tinggi. Tujuannya apa? Buat ngerayu hot money atau dana asing biar mau masuk lagi ke Indonesia tanpa BI harus maksa bank-bank umum naikin bunga kredit masyarakat. Paham ya sama sini? Nah, di sisi sebelahnya ada KLM yang saya julukin suntikan vitamin Bank Jumbo. Gini, karena duit di pasar itu lagi pada disedot sama SRBI tadi, bank umum bisa aja kekurangan likuiditas kan? Makanya, BI masih diskon aturan giro wajib minimum. Kasarnya, BI ngasih ruang biar bank-bank gede ini tetap punya duit seger untuk disalurin jadi kredit ke sektor real. Pinter kan balance-nya? Lanjut ke jurus ketiga, triple intervention yang berdarah-darah. Jadi gini, BI itu nggak cuma nongkrong jualan dolar di satu tempat doang loh. Mereka bener-bener bertempur di 3 front sekaligus. Langkah pertama, mereka terjun langsung intervensi di pasar spot. Langkah kedua, mereka masuk juga ke pasar DNDF atau pasar forward. Ini tujuannya buat nahan ekspektasi korporasi, biar mereka nggak panik beli dolar fisik hari ini. Dan langkah ketiga, mereka juga ikut ngeborong obligasi di pasar sekunder SBN buat menstabilkan harga. Coba deh kalian bayangin, betapa nguras tenaganya BI harus baku hantam di 3 arena ini secara bersamaan cuma demi nyambung nyawa si rupiah. Dan ini dia akrobat yang terakhir, mungkin yang paling nekat dari semuanya, menyandera dolar eksportir. Saking kepepetnya BI nyari pasokan dolar organik, mereka dan pemerintah akhirnya bikin aturan yang lumayan sadis. Para eksportir sumber daya alam kita, kayak bos-bos perusahaan batubara dan sawit itu, dipaksa nahan minimal 30% dari devisa hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik. Dan itu di-lock selama minimal 3 bulan. Artinya mereka nggak boleh bawa kabur semua dolarnya ke luar negeri. Ini benar-benar langkah desperat demi mastiin pasokan falas kita nggak sampai kering kerontang. Masuk ke bagian keempat, panduan bertahan hidup investor retail. Intinya, kita harus respect sama BI, tapi kalian juga harus main pintar. Mulai sekarang, berhentilah merengek tiap kali IHSG warnanya merah menyala. Kalian udah lihat kan, BI itu udah kerja mati-matian ngeluarin semua jurus akrobatik buat nambal pasar falas kita yang emang dari sananya udah bocor parah.
Nah, sekarang giliran kalian yang harus atur strategi. Ini dia panduan buat portofolio kalian. Pertama, kalian wajib baca arah angin makro. Kalau BI lagi asyik nyerap likuiditas pakai yield tinggi, uang di bursa saham otomatis bakal mengering karena pada lari ke instrumen bebas risiko. Kedua, mulai kurangi porsi saham yang sensitif banget sama suku bunga tinggi kayak sektor properti atau otomotif. Ketiga, dan ini harga mati, jauhi emiten yang punya utang dolar segunung tapi nggak di-hedging. Serius, mereka itu cuma bom waktu. Dan yang terakhir, perbanyak posisi cash di porto kalian. Dengar ya, main saham di era volatilitas setinggi ini tuh butuh mental baja dan logika jalanan yang jalan, bukan sekedar modal nekat buy on weakness secara membabi buta. Nah, kalau kalian ngerasa udah cukup aman setelah merapikan posisi saham tadi, tunggu dulu. Masih ada satu ancaman raksasa yang belum kita sentuh sama sekali. Dan ini bakal melibas nyawa sektor real tanpa ampun. Jadi, persiapkan mental dan portofolio kalian untuk bedah materi selanjutnya tentang bom waktu utang dolar dan dompet kelas menengah yang sekarat. Welcome to era rupiah 17.500. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuat sih napas portofolio kalian sanggup nahan gempuran tsunami ini? Kita lihat aja nanti. Halo para pejuang IHSG, tarik nafas dalam-dalam dulu nih. Saya tahu, belakangan ini buka aplikasi saham rasanya udah kayak masuk wahana uji nyali kan? Tapi tenang, di sesi bedah data kali ini, kita bakal telanjangi habis-habisan realita brutal di balik jebloknya nilai tukar rupiah yang udah nembus 17.500 per dolar AS. Kita bakal cari tahu, kenapa portofolio kalian sekarang lagi babak belur, dan yang paling penting, gimana cara cerdas kita meresponsnya. Iya, saya tahu betul portofolio kalian mungkin lagi tenggelam dalam lautan darah alias merah merona semua. Rasanya pasti pengen uninstall aplikasi aja dan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi ayo dong, stop denial, usap air mata kalian, siapkan mental, dan mari kita semangat buat baca data makrofinansial yang sebenarnya. Sebagai investor, senjata utama kita itu literasi, bosku. Kalau paham datanya, kita bisa selamatkan modal kita dan ngelawan balik dengan strategi yang jauh lebih matang. Nah, untuk sesi kali ini, agenda kita udah terstruktur jelas ya. Kita akan mulai dari bahaya laten inflasi impor, lalu masuk ke ancaman stagflasi dan perbankan, lanjut bedah mitos ekspor padat karya, ngebahas bom waktu utang USD, dan kita tutup dengan strategi rotasi sektor buat bertahan hidup. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, bahaya laten inflasi impor. Banyak nih investor retail lugu yang agak-agak halu mikir gini, gue kan tiap hari cuma makan tempe sama mie instan buatan lokal. Krisis dolar mah nggak ngaruh. Nah, itu ilusi total yang super berbahaya. Coba deh perhatikan angka yang mengejutkan ini. Tahukah kalian kalau lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia itu barang impor? Bayangin aja, saat rupiah hancur begini, sekedar buat sakit aja biayanya bakal jadi sangat mahal loh. Dan jujur aja, ini bukan cuma urusan obat-obatan. Mie instan kalian butuh gandum, tempe butuh kedelai, belum lagi susu, gula, sampai bensin di motor kalian pun, Pertamina belinya pakai dolar AS. Artinya apa? Perusahaan FMCG raksasa itu nggak akan mau rugi sendirian. Mereka bakal dengan brutal ngelempar biaya produksi yang meroket ini langsung ke harga jual. Ujung-ujungnya siapa yang boncos? Ya kalian, kelas menengah yang dompetnya makin hari makin tipis ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ancaman stagflasi dan perbankan. Coba lihat gimana ini memicu efek domino yang lumayan ngeri buat tulang punggung IHSG kita, yaitu sektor perbankan. Alurnya begini, saat harga sembako dan bensin terbang, uang sisa gaji kalian yang tadinya buat nongkrong atau nyicil KPR tiba-tiba hangus gitu aja. Terus akibatnya, orang-orang mulai gagal bayar cicilan. Angka kredit macet atau non-performing loan bakal meledak. Kalau udah gini, laba bank-bank Big Four pasti tergerus parah. Makanya, jangan kaget kalau belakangan ini investor asing pada jualan saham bank gila-gilaan. Mereka udah baca data ini duluan. Kita masuk ke poin ketiga, mitos ekspor padat karya. Pasti banyak dari kalian yang masih baca buku ekonomi jadul terus mikir, wah kalau rupiah melemah, barang ekspor kita jadi lebih murah di luar negeri, perusahaan pasti makin cuan nih. Waktunya kita pecahkan ilusi itu. Realitanya nggak seindah itu, bosku. Ambil contoh pabrik tekstil. Iya, harga jual mereka emang kelihatan kompetitif, tapi bahan bakunya gimana? Kapas, pewarna kimia, sampai spare part mesinnya itu impor semua. Margin keuntungan mereka langsung ludes kebakar biaya produksi. Belum lagi kita udah kalah telak sama Vietnam yang punya perjanjian perdagangan bebas yang jauh lebih superior. Jadi ngarepin cuan gede dari sini tuh mustahil banget sekarang. Lanjut ke bagian keempat, bom waktu utang USD. Nah, ini dia epicentrum dari krisisnya.
Cacat struktural yang ibarat bom waktu buat emiten BUMN maupun swasta di bursa kita. Kenalan dulu sama istilah ini, currency mismatch. Ini kondisi super bahaya di mana perusahaan sok-sokan ngutang pakai dolar AS karena tergiur bunga murah, tapi cari duitnya 100% pakai rupiah. Makin konyol lagi, mereka sering pelit beli asuransi nilai tukar atau hedging. Ini benar-benar resep bunuh diri finansial. Coba bayangin ya, waktu rupiah anjlok dari 15.000 ke 17.500, cicilan dan bunga utang perusahaan ini langsung bengkak gila-gilaan. Laba bersih yang udah dicari susah payah langsung menguap berubah jadi kerugian kurs yang masif. Korbannya siapa? BUMN karya yang utangnya numpuk, sama BUMN energi yang belanjanya pakai dolar tapi jualan ke masyarakatnya pakai rupiah. Kalau bom ini meledak, ujung-ujungnya pemerintah lagi yang harus turun tangan, ngasih karya belat. Terakhir bagian kelima, rotasi sektor dan bertahan hidup. Oke, datanya emang surem banget, tapi jangan keburu putus asa dong. Di pasar modal selalu ada celah buat cuan kalau kalian ngerti cara rotasi modal. Lihat tabel ini panduan survival kalian. Jauhi emiten yang masuk jebakan maut, yaitu perusahaan domestik, utang dolarnya gede tapi pendapatannya rupiah. Margin mereka pasti hancur. Sebaliknya, geser uang kalian ke sektor yang lagi dapat durian runtuh, kayak pertambangan batu bara. Mereka ini kan jualan murni dibayar dolar yang lagi mahal, tapi bayar gaji pegawai dan operasional tambang pakai rupiah yang lagi murah. Otomatis, margin laba mereka langsung meledak. Makanya tolong banget nih, stop trading cuma modal feeling doang. Buka laporan keuangan emiten kalian sekarang juga. Cek berapa banyak utang dolarnya dan dari mana pendapatannya. Ingat aturan mainnya, jangan pernah nangkep pisau yang lagi jatuh. Kalau ternyata fundamental perusahaannya udah benar-benar busuk gara-gara tercekik dolar, ya udah jangan baper, langsung aja cut loss, selamatkan sisa uang kalian untuk dipindah ke sektor yang lebih masuk akal. Tapi sebelum kita selesai, saya harus kasih disclaimer wajib dulu nih. Semua bedah data yang kita bahas di sesi ini murni untuk edukasi ya. Ini sama sekali bukan ajakan, apalagi perintah buat beli atau jual saham tertentu. Pasar saham itu penuh resiko, dan ingat, semua keputusan investasi beserta cuan atau ruginya itu 100% tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Jadilah investor yang pintar dan bertanggung jawab. Jadi, setelah dengerin semua data tadi, coba deh pelototin lagi aplikasi trading kalian hari ini. Tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah kalian lagi keras kepala meluk bom waktu yang siap meledak, atau kalian udah berani beradaptasi buat menggenggam tambang emas? Pilihan ada di tangan kalian. Tetap rasional, jaga cash kalian, dan sampai jumpa di bedah data berikutnya.